Amplop Ustadz Manfaat, cerpen Haris Effendi Thohar, Media Indonesia. Ustadz Manfaat memarkir sepeda motornya dengan hati-hati di samping rumahnya. Ia bercucuran keringat. Mungkin lebih 1 kilometer ia mendorong motor itu karena bannya bocor. Tak mungkin lagi mencari tukang tambal ban malam itu. Syukurlah akhirnya sampai juga. Bocor lagi ya Pak? Sambut istrinya dengan guratan wajah cemas di bawah remang lampu teras. Ustadz tersenyum seraya menyodorkan lipatan amplop putih pada istrinya. Cepat istrinya menyelipkan amplop itu ke balik kutangnya sambil melangkah masuk kamar. Di ruang tengah, putrinya Fatimah sedang belajar dengan temannya Vira yang sengaja diundang menginap di rumah. Fatimah dan Vira sedang bersiap menghadapi ujian semester. Amplop apa ini, Pak? Ustadz Manfaat mendekat, lalu terbelalak karena ternyata isi amplop itu hanya selembar kertas surat dari kelurahan berupa seruan gotong royong membersihkan lingkungan. Pengurus masjid pasti keliru, ucap Ustadz Manfaat dengan napas sesak sambil tersandar di satu-satunya kursi sofa di kamar itu. Wajahnya yang tadi cerah kini berubah. Dipandanginya istrinya dengan rasa sesal. Maafkan aku, Fa. Ini ujian Tuhan. Mulut istrinya terkatup rapat, berlalu keluar kamar menyiapkan makan malam untuk suaminya yang tentu sudah lapar. Seperti biasanya, minggu pertama awal bulan adalah giliran Ustadz Manfaat sebagai penceramah agama selepas maghrib di Masjid Al-Manar. Masjid ini cukup besar dan makmur. Honor penceramahnya juga cukup besar menurut pengalaman Ustadz Manfaat. Tapi itulah kejadiannya. Ketika Ustadz bersiap hendak pulang, biasanya pengurus mendekatinya lalu bersalaman sambil menyelipkan amplop. Tapi kali ini tidak. Entah lupa, entah disengaja, salaman pengurus itu cuma salam biasa, bukan salam tempel yang ada amplopnya. Ustadz Manfaat berpikir cerdas, langsung bergegas ke parkiran motor tak jauh dari teras. Berdiri agak lama di sana, lalu kembali ke beranda masjid, pura-pura lupa di mana tadi helm ditaruhnya. Ia berharap terlihat oleh pengurus. Ustadz, untung belum pergi. Maaf, ini amplopnya, kata pengurus tergesa sambil menyerahkan selipat amplop putih. Terima kasih, saya lupa helm saya tadi saya taruh di mana ya. Oh, itu dia. Terima kasih Pak Pengurus, ujar Ustadz Manfaat sambil memurukkan amplop itu ke dalam kantong kemeja batiknya. Yes, ujarnya dalam hati. Tapi begitu dia naik motor bututnya, jalan terasa bergelombang. Wah, bocor lagi, ucap Ustadz Manfaat. Dikendarainya juga perlahan-lahan sambil terus berdoa agar sampai ke rumah dengan selamat. Ustadz Manfaat mengambil jalan paling kiri. Begitulah, tinggal sekitar sekilo lagi, ban belakang motornya benar-benar kempes. Tak ada jalan lain selain mendorongnya hingga sampai ke rumah. Ustadz Manfaat, lelaki 56 tahun itu baru 10 tahun belakangan tak sengaja menjadi dai. Jauh sebelumnya, Manfaat yang lulusan PGA itu guru agama honorer di sebuah sekolah menengah negeri. Setelah bertahun-tahun mengajar, Manfaat cuma dapat janji akan diangkat menjadi guru PNS oleh kepala sekolah. Sementara guru honorer yang masuk belakangan yang konon punya hubungan famili dengan kepala sekolah sudah diangkat menjadi guru PNS. Akhirnya setelah usianya 40 tahun, kesempatan menjadi PNS sudah tenggelam ke dasar laut paling dalam. Sejak itu Manfaat pindah ke sekolah swasta, lalu menjadi pegawai tata usaha di sana. Bila ada acara-acara resmi di sekolah itu, Manfaat selalu diminta menjadi juru doa.
Biasanya juru doa tampil di ujung acara. Baiklah, agar acara penting ini penuh makna serta mendapat berkah darinya, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Manfaat. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan, kata protokol. Suatu kali di bulan Ramadan, Yayasan Sekolah Mandiri tempat Manfaat menjadi tata usaha mengadakan acara buka bersama. Saat itu Manfaat diminta menjadi imam sholat maghrib. Sejak itu, dari mulut ke mulut, nama Manfaat menjadi buah bibir atas kemerduan suaranya membaca ayat-ayat suci serta kefasihannya membaca doa. Manfaat lupa entah kapan mulanya ada undangan menjadi penceramah di sebuah majelis taklim. Lalu undangan menjadi khotib Jumat, tanpa disadarinya ia sudah menambah profesinya menjadi dai. Manfaat terlambat menikah karena menunda-nundanya sambil berharap sampai SKPNS-nya keluar agar punya pekerjaan tetap. Tetapi usianya sudah melebihi 30-an. Barulah ia sadar dan menerima permintaan orang tuanya agar segera menikah. Manfaat ingin sekali putrinya kelak menjadi guru. Mungkin untuk menutupi obsesinya yang tak kesampaian. Namun, Fatimah tidak lulus UMPTN. Tak ada jalan lain, masuk STKIP swasta saja yang sudah barang tentu uang kuliahnya mahal. Baru sebulan lalu uang 3 juta yang direncanakan Ustadz Manfaat untuk memasang gigi tiruan penutup 2 gigi atas depan sebelah kiri dan 2 bagian bawah depan yang ompong harus direlakannya untuk membayar SPP Fatimah. Padahal Haji Jalil, ketua pengurus Masjid Al-Manar, pengusaha toko elektronik itu, sengaja membisikkan wanti-wanti ke telinga Ustadz Manfaat agar memanfaatkan pemberian zakatnya untuk membenahi giginya. Maaf Ustadz, bukan apa-apa. Biar Ustadz pede menghadapi majelis taklim ibu-ibu, ujarnya. Terima kasih, Ji. Sehabis makan malam, istri Ustadz Manfaat membuka percakapan dengan suaminya. Pak, mumpung belum terlalu malam, bagaimana kalau Bapak telepon pengurus masjid itu sekarang? Untuk apa? Sudah hampir pukul 10. Dia pasti malu kalau menemukan amplop berisi uang di kantong baju kokonya. Belum tentu, Pak. Sampai di rumah dia langsung tidur. Besoknya amplop itu langsung disikat istrinya. Gimana, ayo? Ah, kamu, Bu. Kalau begitu esok pagi aku telepon. Janji ya. Ini bekal sembako kita sudah menipis loh. Keduanya saling diam, asyik dengan pikiran masing-masing. Ustadz Manfaat ingat, besok sore sehabis asar, ia akan memberi ceramah di depan majelis taklim ibu-ibu Masjid Al-Makmur. Ia tidak akan banyak membuat cerita lucu karena khawatir ia ikut tertawa lebar hingga memperlihatkan kekurangan giginya. Sementara Sarifah memikirkan jodoh Fatimah. Ia berharap Fatimah berjodoh dengan orang yang berpenghasilan cukup meski tidak kaya. Tidak seperti dirinya, menunggu suami pulang membawa amplop berisi uang receh yang sudah lecet-lecet dari sumbangan jemaah masjid. Kali ini pun keliru menerima amplop seruan gotong royong kelurahan. Pak, amplop yang dikasih pengurus masjid itu uang halal kan? Ya iyalah, Bu. Kenapa kok mikirnya gitu? Bukan uang sogokan kan? Ya ndak lah, Bu. Memangnya kenapa? Kalau begitu, lain kali buka dulu amplopnya begitu diberikan. Hitung dulu di depan yang memberi, jangan langsung masuk saku. Jangan-jangan ada oknum lain yang telah menguranginya. Kok kayak jual beli? Kan itu sekedar uang transport. Kalau Bapak terus berpikir begitu, malu-malu diselipkan amplop berisi uang, ya begini jadinya, seakan-akan kita dilecehkan. Pasti dia tidak bermaksud begitu. Ini cuma kekeliruan, titik. Sudah, tidur.
Suaminya cepat sekali tertidur dan mendengkur. Sarifah masih tengadah. Sejak suaminya dipensiunkan oleh Yayasan Sekolah Mandiri tanpa uang pensiun, biaya hidup sehari-hari praktis dari amplop-amplop honor sebagai penceramah agama atau khotib Jumat saja. Sarifah ingat kisah-kisah pengemis yang kaya raya ditayangkan acara TV beberapa hari lalu. Ternyata pengemis yang kucel dan bau punya rumah mewah bagai istana. Sementara Sarifah dan suaminya masih tinggal di rumah kontrakan. Meski begitu, tak pernah pula terbayangkan oleh Sarifah bagaimana kalau suaminya atau dirinya menjadi pengemis seperti dalam tayangan TV itu. Tidak mungkinlah, keluhnya sambil menguap panjang. Sarifah merasa berdosa telah membandingkan profesi suaminya dengan pengemis. Sebaiknya bagi Sarifah, profesi suaminya bandingkan saja dengan dai-dai selebritas yang kerap muncul di televisi. Konon ada dai yang jemputannya puluhan juta untuk sekali memberi tausiah di TV. Mengingat itu semua, profesi suaminya sebagai dai kampung bagi Sarifah tidak jelek-jelek amat. Mereka beruntung saja, tapi aku juga beruntung memiliki suamiku, bisiknya beberapa saat sebelum terlelap. Seperti biasa, sepulang sholat subuh dari masjid dekat rumah, Ustadz Manfaat selalu memungut koran lokal langganan yang sudah terselip di bawah pintu terlebih dahulu. Manfaat dapat langganan gratis, hadiah dari salah seorang donatur Masjid Al-Manar yang kebetulan pemilik koran itu. Biasanya Manfaat membaca sekilas, lalu meletakkannya di meja. Baru membaca koran bila kopi telah terhidang oleh istrinya. Kali ini Manfaat langsung membacanya karena judulnya menarik. Putra Pengurus Masjid Pesta Sabu. Ustadz Manfaat membaca dengan saksama. Semua nama inisial, nama pengurus masjid, dan nama masjid yang dimaksud koran itu mudah ditebak. AM ini jelas Al-Manar. Dan RK ini sudah pasti Ramadan Kasir, pengurus masjid yang memberikan amplop kemarin malam ke aku, kata Manfaat pada istrinya. Telepon dia sekarang, Pak. Jangan, kasihan dia. Dia pasti sedang panik. Amplop berisi uang yang sedianya untuk kita mungkin sudah dicuri putranya untuk membeli sabu, kata Ustadz Manfaat dalam hati. Istrinya mengucapkan kalimat yang sama, juga dalam hati. Ustadz Manfaat menunggu kopi yang baru saja dihidangkan istrinya, menikmatinya dan merasa bersyukur. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nabi Haja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.